Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam. Di dalam Lembaga Pendidikan Islam ini, saya melampirkan beberapa materi. Yang pertama, pengertian dari lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, tugas pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah prinsip lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara konsep, lembaga pendidikan Islam terdiri dari 3 bagian, yaitu asosiasi, misalnya universitas atau persatuan. Yang kedua, organisasi khusus, misalnya sekolah atau rumah sakit. Yang ketiga, pola tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan. Lembaga pendidikan Islam ialah suatu bentuk organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga Islam yang baik, permanen maupun yang berubah-ubah, dan mempunyai struktur sendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam naungan. Yang kedua, jenis-jenis dari lembaga pendidikan Islam. Menurut Sidi Ghazalba, lembaga yang berkewajiban melaksanakan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga, yaitu pendidikan primer untuk fase bayi dan fase kanak-kanak sampai usia sekolah. Yang kedua, sekolah, yaitu pendidik sekunder yang mendidik anak dari mulai usia masuk sekolah sampai ia keluar sekolah. Yang ketiga, kesatuan sosial, yaitu pendidikan terakhir yang merupakan pendidikan yang terakhir tapi bersifat permanen. Yang selanjutnya adalah tugas lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, tugas keluarga. Orang tua dituntut untuk menjadi pendidik yang memberikan pengetahuan pada anak-anaknya dan memberikan sikap serta keterampilan yang memadai, memimpin keluarga, bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, tugas sekolah. Yang pertama, memelihara fitrah pendidik sebagai insan mulia agar tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. Yang kedua, membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektivitas atau emosi karena pengaruh zaman ini yang lebih mengarah pada penyimpangan fitrah manusia. Yang ketiga, memberikan wawasan nilai dan moral. Yang keempat, menciptakan suasana kesatuan dan persatuan antar peserta didik. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan dari api neraka. Yang kedua, prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, prinsip pembentukan kepribadian manusia yang memancarkan sinar keimanan kaya akan ilmu pengetahuan. Yang keempat, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir adalah prinsip pengembangan daya pikir, nalar, rasa sehingga dapat menciptakan anak didik yang kreatif. Baiklah yang dapat saya simpulkan dari makalah saya. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tanggung jawab lembaga pendidikan Islam menurut sudut pandang Islam ada kaitannya dengan usaha mensukseskan misi dalam 3 macam tuntunan hidup. Antara lain, yang pertama, pembebasan manusia dari api neraka. Yang kedua, pembinaan manusia menjadi hamba Allah. Yang ketiga, membentuk pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan. Sekian makalah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukur atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.